Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Anak-anak kelas 10 yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah hari ini kita bisa melakukan syuting praktikum secara virtual. Untuk topik kali ini saya akan menyajikan satu demo, satu praktikum gimana caranya mempersiapkan sebuah preparat untuk diamati. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam belajar biologi itu kita menggunakan metode ilmiah. Pada salah satu langkah yang mau kita jalani itu ada langkah pengamatan atau observasi. Nah, pengamatan itu ada dua macam. Ada pengamatan secara kualitatif maupun pengamatan secara kuantitatif. Kualitatif itu berarti pengamatan yang dilakukan dengan bantuan alat indera seperti mata, telinga, hidung, dan lain sebagainya. Itu pengamatan secara kualitatif menggunakan alat indera. Sedangkan yang kedua adalah pengamatan secara kuantitatif menggunakan alat ukur. Jadi selain menggunakan alat indera, kemudian kita lengkapi dengan menggunakan alat ukur. Alat ukur itu bisa, misalkan kalau mengukur panjang kita gunakan penggaris, mengukur berat sebuah benda kita gunakan timbangan. Kalau kepingin melihat benda-benda yang kecil, maka kita gunakan mikroskop. Nah, benda-benda kecil itu untuk bisa diamati lewat mikroskop, maka perlu kita persiapkan secara mendetil, secara mendalam. Oleh sebab itu, hari ini kita mulai dengan satu kegiatan mempersiapkan sebuah objek sehingga objek itu bisa diamati di bawah mikroskop. Nah, kita mulai dengan perangkat yang tersedia di depan saya ini ya. Di sebelah kanan kita ini ada mikroskop ya. Mungkin kalian waktu SMP dulu sudah tahu detailnya mikroskop itu kayak apa. Misalkan yang di atas ini, nah ini yang saya lepas, ini biasanya pada waktu kita sedang asik dengan mikroskop, ini disebut sebagai lensa okuler, lensa yang dekat dengan mata kita. Kemudian di bawah ini ada semacam revolver ya, tempatnya lensa objektif, yaitu lensa yang nanti akan dekat dengan objek pengamatan kita. Kalian bisa cek bahwa di sini revolver ini bisa digeser ya. Ada 3 lensa yang tersedia. Di situ tertulis ada angka 15, kemudian 25 sama 40. Kalau anak-anak perhatikan lensa okuler tadi ya, yang kita gunakan dekat dengan mata kita, ini tertulis angka 10. Jadi kalau kita ngamati sebuah objek, kemudian kita kepingin tahu perbesarannya, maka rumus yang kita gunakan adalah besaran lensa okuler ini kita kalikan dengan besaran yang ada pada lensa objektif. Misalkan aja ya, di lensa okuler tadi sudah tertulis berapa? 10 kali. Kalau kemudian revolver ini kita putar pada lensa yang berangka 25, berarti kita akan mendapatkan perbesaran sebesar 10 kalikan 25. Hasilnya adalah 250. Nah, itu nanti besaran yang kita dapatkan pada waktu kita mengamati objek yang sudah tersedia pada kaca objek ya, atau objek gelas. Nah, kemudian yang berikutnya adalah objek gelas, di mana nanti kita akan meletakkan objek yang mau kita amati. Tentunya sebelum itu kita
siapkan dulu objeknya. Misalkan daun ini ya, mau kita amati jaringan-jaringannya. Nah, ini kita adakan irisan, baik itu irisan melintang maupun irisan membujur. Sebagai tambahan, irisan melintang itu arahnya kanan kiri ya. Jadi bayangkan sebuah globe itu kita iris kanan kiri. Nah, kita dapatkan irisan melintang. Kalau membujur, maka kita mengiris globe itu atas bawah, sehingga kita dapatkan sebelah kanan sebelah kiri ya. Itu irisan melintang dan membujur. Bayangkan globe itu kan ada garis lintang, garis bujur. Garis lintang itu apa? Garis yang ada lintang utara sama lintang selatan. Nah, jadi ngirisnya itu dari kanan ke kiri atau sebaliknya. Itu irisan melintang. Nah, daun ini bisa kita perlakukan seperti itu. Kita iris secara melintang. Jadi misalkan ini, kan daun itu meskipun tipis, dia masih punya ketebalan. Kalau kita gunakan irisan melintang, berarti irisannya arah kanan kiri. Nah, nanti kita baru bisa membuat objek itu di kaca objek ini. Kalau membujur ya berarti irisannya atas bawah. Nah, ini bisa kita lakukan dengan dua cara seperti itu. Misalkan kita sudah selesai membuat irisan, kita dapatkan potongan kecil, kita taruh di objek gelas ini, kemudian kita beri cairan, air misalkan, setelah itu kita tutup dengan cover gelas. Ini airnya sudah tersedia, ada gelas ukur, ada cairan di dalamnya, ada pipet untuk meneteskan cairan itu pada objek yang mau kita amati. Nah, setelah itu kita tutup dengan cover glass. Nah, berarti kita sudah punya objek yang siap untuk diamati. Nah, tinggal langkah berikutnya adalah kita atur mikroskop ini posisinya ya. Oh iya, kalau pegang mikroskop, pegang pada tubusnya ini ya. Ini memang disediakan oleh para desainer biar mikroskop itu mudah untuk digunakan. Istilahnya user friendly, jadi enak untuk digunakan, dipegang enak, dipindah juga enak, disimpan enak, nah seperti itu. Jadi ini bersifat user friendly, enak untuk digunakan. Nah, kemudian setelah kita punya objek yang siap untuk diamati, kita pasang pada meja objek seperti ini. Nah, biar objeknya tidak bergerak sendiri pada waktu kita berpraktikum, maka kita jepit ya. Kita jepit dengan penjepit yang sudah tersedia. Kemudian setelah itu kita, karena ini ada lampu yang langsung bisa menyorot ke mikroskop ini, sehingga kita tidak perlu kaca cermin ya untuk membiaskan cahaya pada kaca objek kita. Jadi bisa langsung kita amati. Nah, pengamatannya mungkin kamu sudah pernah ngalami dulu, yaitu kita geser-geser makrometer. Makrometer itu pengatur besar. Ini ada di namanya makrometer. Nah, ini mengatur tubus ini atas bawah ya, naik turun. Kemudian setelah dirasa pas pada objeknya, tapi begitu kita lihat objeknya biasanya kelihatan masih kabur ya guys ya, masih kabur, sehingga perlu kita perjelas lagi sehingga menjadi fokus ya. Jadi kayak kita memandang benda itu dari jauh masih kabur ya. Kemudian semakin dekat itu kita jadi fokus, lebih detailnya itu terasa kelihatan. Nah, itu kita gunakan mikrometer, pengatur halus ya. Ada pengatur yang kasar, naik turun, ada pengatur halus ini. Nah, mungkin dari samping kelihatan ini. Ini yang warna hitam ini makrometer pengatur kasar, sedangkan yang warna logam ini adalah mikrometer pengatur halus. Nah, setelah itu kita dapatkan fokus, baru kita bisa melakukan pengamatan dengan jelas. Nah, hasil pengamatan itu nanti berupa data-data. Seperti yang tadi kita sampaikan bahwa observasi itu ada dua ya. Ada observasi secara kualitatif menggunakan alat indera,
Bisa juga kita lengkapi dengan observasi pengamatan secara kuantitatif menggunakan alat ukur. Nah, dengan alat ukur ini maka pengamatan kita menjadi lebih sempurna. Data yang kita kumpulkan menjadi lebih lengkap, sehingga itu nanti bisa berupa data ilmiah yang bersifat objektif. Jadi nanti kalau kita pada waktu presentasi tentang apa-apa yang ada pada daun ini ya, kan kita mau ngamati jaringan yang ada pada daun ini. Nah, itu kita punya data lengkap, di mana data itu, informasi itu kita dapatkan berdasarkan pengamatan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Sehingga data yang kita peroleh lewat observasi ini bisa kita pertanggungjawabkan. Maksudnya kita ini bicara jujur ya. Jadi ilmu itu jujur ya, tidak bohong, tidak hoax kayak sekarang ini. Jadi kita punya data, dan data itu berasal dari objek yang sedang kita amati. Ini juga berlaku untuk yang lain-lain ya. Pada waktu kita sudah masuk ke dalam dunia ilmiah, sikap ilmiah itu adalah sikap yang objektif. Data yang kita gunakan untuk membuat sebuah teori atau sebuah kesimpulan atau sebuah hukum itu bersifat apa adanya, objektif, tidak dijui, tidak hoax. Seperti yang kita tahu sekarang ini, ilmu ini sudah berkembang sedemikian pesat ya. Data-data yang kita miliki sudah sedemikian banyak sekali, di mana data itu dulu kita kumpulkan bersama-sama oleh para ahli A, ahli B, ahli C. Jadi data ilmu pengetahuan sekarang ini bersifat kolektif. Jadi data semua orang jadi satu, dan itu kita peroleh secara jujur dan secara objektif apa adanya, tidak kita rekayasa atau kita buat-buat sesuai keinginan kita, sehingga nanti data itu bisa digunakan oleh semua orang. Dan nanti data itu juga kita wariskan pada generasi kita ya. Sekarang ini saya mewariskan data pada kalian, nanti kalian pun kalau sudah cukup masanya akan mewariskan data itu pada generasi berikutnya. Jadi data yang ada pada buku kita ini kumpulan dari guru-guru kita sebelumnya ya. Mereka berusaha keras seperti yang kita lakukan seperti ini. Terus data-data itu dikumpulkan, dibuat buku menjadi sebuah ilmu. Nanti ilmu ini kita tambah lagi dengan apa? Pengamatan kita sendiri. Kita sebagai generasi penerus, kita akan meneruskan tradisi yang sudah ditetapkan, yang sudah disepakati oleh guru-guru besar kita terdahulu ya. Jadi mungkin anak-anak bisa melihat sejarahnya para ahli. Kalau di biologi itu ada, misalkan aja ada Robert Hooke yang dulu dikenal sebagai penemu istilah sel. Ada Robert Brown, ada Rudolf Virchow, ada Johannes Purkinje dan sebagainya. Ada penemu mikroskop, ada juga yang sekarang ini yang juga sudah maju ilmunya, itu dulu berangkatnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan di laboratorium seperti ini. Makanya kita menghimbau anak-anak untuk kalau memang ada niat ya, ada kerentek dalam hati untuk menekuni bidang ilmiah ini, monggo. Sudah tersedia banyak sekolah yang siap melayani kebutuhan ilmiah kalian. Kalau misalkan kalian berpikir ke fakultas kedokteran, itu ada universitas yang siap melayani. Kalau kepingin ke IT juga ada universitas yang juga siap melayani. Sehingga semakin ke depan ini generasi penerus kita ini akan semakin maju ya. Sampai kita nggak tahu kalau misalkan mungkin 50 tahun ke depan ini mikroskop sudah kayak apa ya, handphone sudah kayak apa ya. Jadi itu yang mungkin belum bisa kita bayangkan ya, ke depan ini 10 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, mungkin lab kita ini sudah mungkin berubah, tidak sekedar fisik gini ya. Di zaman now ini kita sudah mulai membuat sebuah lab secara virtual. Jadi semua kegiatan praktikum itu bisa langsung disaksikan lewat tampilan ya. Meskipun kita nggak praktikum secara fisik langsung ya, tapi kita bisa memahami, kita bisa merasakan feel-nya pada waktu kita melihat sebuah tampilan praktikum yang ada di YouTube misalnya. Jadi feel itu bisa merasa, kita rasakan ya. Sehingga kita ini jadi
seolah-olah mengalami sendiri ya. Coba kalau kalian misalkan bermain game itu kan kamu larut dalam game itu ya, merasakan bagaimana peristiwa yang ada dalam game itu bisa kamu rasakan betul-betul. Praktikum virtual pun juga lama-lama akan seperti itu. Kita menjadi bisa merasakan feel-nya itu di mana. Padahal kita mungkin ada di rumah ya, yang praktikum ada di tempat lain, tapi feel itu, perasaan itu bisa kita rasakan betul-betul. Nah, mudah-mudahan untuk yang pertama ini bisa memicu kita untuk melakukan praktikum-praktikum berikutnya. Mungkin dari saya cukup sekian dulu. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.